Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di Ngobrol Seru, Koran Seru ya hari ini edisi 13 Januari 2025. Anda yang lagi kerja di rumah atau sekedar rebahan saja, tenang saja. Kami hadir membersamai Anda di Ngobrol Seru, Koran Seru ya hari ini dengan tema Mimpi Timnas Lolos Piala Dunia bersama pelatih baru hingga waspada virus HMPV merebak di tanah air. Dan di studio sudah hadir membersamai kita Direktur Utama Koran Seru ya Pak Herul Badaru alias Pak Cibde. Selamat pagi Pak Cibde. Guten Morgen. Iya. Selamat kita sapa sahabat Koran Seru ya. Netizen dimanapun berada, selamat pagi. Pagi. Cuaca agak kurang bersahabat. Iya. Hujan pagi. Tapi tentu kita berharap hujan ini membawa berkah. Senin hujan dan aktivitas tetap berjalan lancar. Ya. Apa yang menarik bahasan kita ini, Dinda Rahmat? Hayal hari ini Pak CBD adalah asa mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama pelatih baru Patrick Kluivert. Nah, pendapat Anda Pak CBD? Ya, Patrick Kluivert ini kan pelatih baru yang sudah ditetapkan oleh PSSI dan secara resmi telah diperkenalkan kemarin ke publik tanah air pecinta timnas. Nah, banyak harapan yang disampaikan para punggawa PSSI, para pencinta timnas, bahwa Patrick ini mesti bisa mewujudkan mimpi kita lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, Pak CBD, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ini kan tidak hanya memboyong Patrick Kluivert, tapi juga memboyong dua rekannya, yakni dua arsitek Alex Pastor dan Denny Lansat. Nah, apa istilahnya? Tiga orang yang menjadi arsitek timnas ini mesti memikul tanggung jawab besar. Ada tanggung jawab yang diberikan oleh PSSI, diberikan oleh bangsa ini sebenarnya, karena seperti yang menjadi target awal bahwa timnas ini lolos ke Piala Dunia. Dan tentu alangkah orang kan sekarang memperbandingkan ini Sintayong dengan Patrick Kluivert dan dua asistennya. Nah, Patrick kemarin kan dia sudah mengakui bahwa ada beban besar yang saya pikul. Ada tanggung jawab besar yang saya pikul adalah bagaimana saya bersama dengan timnas itu berkolaborasi mewujudkan mimpi, mewujudkan target bahwa timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan masih ada 4 laga sisa di round 3 ini. Nah, kalau tidak salah tanggal 22 kayaknya Maret. Kalau bukan tanggal 22 Maret kita akan away di Sydney. Sydney, Australia. Ini menjadi pembuktian Patrick. Apalagi ini kan waktu singkat Pak CBD. Artinya tidak ada waktu untuk laga uji coba sebelum sampai kepada, dan ini kan juga menjadi tantangan besar karena kita laga away itu di kandangnya Australia. Australia ini kan bukan juga tim CC dan langganan Piala Dunia ini. Dan memang secara di atas kertas bahwa timnas Australia ini jauh di atas kita. Tinggal kan kita berharap bahwa kendala yang dihadapi kemarin teknis seperti bahasa. Kemudian ini kan bagaimana memaksimalkan pemain diaspora dengan kolaborasi dengan pemain lokal. Dan kita lihat juga kemarin pernyataan Patrick Kluivert ini bahwa pemain diaspora dengan pemain lokal ini adalah unity, kesatuan yang harus dimaksimalkan potensinya. Apalagi kan Elkan Bagot ini kan beberapa match terakhir diabaikan sama coach ST dan tidak pernah memperkuat. Terus ada juga beberapa pemain-pemain yang memang sangat dibutuhkan timnas. Tapi tidak diberi kesempatan. Termasuk dua pemain baru itu Miles dan dengan siapa satu itu? Kevin Dix juga dan Eliano Rangers. Nah, ini pemain-pemain yang secara hitungan nilai jualnya cukup berkelas. Nah, mestinya kan disinilah bagaimana
Patrick Kluivert ini memaksimalkan, meramu, meracik dan benar-benar bahwa timnas ini memiliki pemain potensial tanpa ada like and dislike. Ya, Pak Cemide, kita singgung sedikit bagaimana kemudian pelatih Patrick ini kemudian meramu formasinya. Kan kita kenal bahwa pelatih asal Belanda itu dikenal dengan total football, dengan skema menyerang formasi 4-3-3, dan bahkan itu kemarin sudah disampaikan pada saat konferensi pers ke publik bahwa Patrick Kluivert ini akan memakai skema formasi 4-3-3. Artinya ini ada harapan baru bahwa ada warna permainan baru nanti di timnas Indonesia dengan formasi menyerang. Bagaimana Pak? Ini kan kita melihat ini sahabat Seruya dan pecinta timnas dimanapun berada bahwa pemain rata-rata pemain diaspora kita ini adalah dari Belanda. Dari Belanda. Ya. Nah tentu karakter permainannya, gaya permainannya, Patrick sudah tahu. Apalagi kan kendala komunikasi tadi bisa diurai, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Terus yang terpenting adalah bagaimana ini sebenarnya mengkolaborasikan pemain-pemain lokal dengan diaspora. Nah, tentu kita boleh analisa sedikit bahwa salah satu kelemahan kita adalah pada penyelesaian akhir. Kita tidak ada striker yang baik. Nah, kita bisa tahu bahwa Patrick ini adalah legendaris tim timnas Belanda pada posisi striker. Ya. Pak Cemide, semakin seru ngobrol kita pada kesempatan ini, tapi kita harus tahan karena kita harus lewatkan tayangan berikut ini. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya tiba di tanah air. Patrick menginjakan kaki di Indonesia beberapa hari usai resmi ditunjuk menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia. Mantan pemain timnas Belanda dan Barcelona ini langsung disambut meriah oleh para supporter dan penggemar tim nasional saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Animo masyarakat yang luar biasa menyambut kedatangan sang legenda membuat pihak keamanan dari otoritas bandara setempat melakukan pengawalan dan pengamanan yang cukup ketat. Antusiasme yang begitu tinggi menunjukkan besarnya harapan para fans kepada Patrick untuk membawa Indonesia ke level sepak bola dunia. Resmi mengawaki skuad Garuda, tugas berat telah menanti pelatih berusia 48 tahun tersebut. Tampil di Piala Dunia 2026 menjadi harga mati yang telah ditempatkan para fans untuk membuktikan kepiawaian sang striker yang pernah menjadi andalan di timnas Orange itu. Laga pada Maret menghadapi Australia dan Bahrain sejatinya menjadi ajang pembuktian kualitas bagi Patrick Kluivert untuk mematahkan berbagai keraguan yang beberapa hari terakhir digaung-gaungkan di berbagai platform media sosial. Dalam konferensi pers yang digelar, Patrick Kluivert menegaskan ambisi besarnya untuk membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Berbagai strategi akan dilakukan termasuk memanggil pulang talenta-talenta sepak bola tanah air yang berkarir di luar negeri. Salah satu nama yang paling santer dirumorkan yakni gelandang bertahan milik Royal Antwerp, Jairo Redwood. I don't know if I can tell it, Mr. President, but well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Patrick dalam pernyataannya juga sempat menyinggung target awal yang ingin diraih bersama timnas pada laga di bulan Maret 2025 menghadapi Australia dan Bahrain yang merupakan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. What I told you before, my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first two matches are very, very important. We need to, to be directly sharp against Australia. And after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first two games,
I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. Kini masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola di seluruh tanah air, menanti sentuhan ajaib sang pelatih untuk bisa meracik strategi terbaik agar dapat meningkatkan performa timnas Indonesia. Sehingga Garuda bisa berbicara banyak di kancah Asia hingga level dunia. Jurnalis Saruya TV mengabarkan. Baik, terima kasih. Kami lanjut kembali di ngobrol seru koran seru ya hari ini. Pak CBD, masih soal Patrick Kluivert, selain namanya yang begitu besar, tetapi legenda di timnas Belanda dan juga sepak bola dunia. Nah, sisi lain dari Patrick Kluivert ini adalah dia seorang pelatih yang punya karakter. Artinya kalau di dalam ruang ganti sosoknya begitu sangat didengar oleh pemain-pemain. Tanda kutip dia abang-abangan istilahnya. Oh begitu. Ya, abangnya pemain. Begitu. Artinya dia mampu mengontrol dan berkomunikasi dengan baik dengan para pemainnya. Nah, yang kita kan berharap era-era sebelumnya, sebelum masuk Sintayong dan kemudian Patrick itu kan ada istilah yang budaya yang tidak bagus di PSSI itu. Ada semacam titip menitip pemain. Iya, betul. Nah, kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong ini, legasi dari STI ya, tidak dilakukan oleh Patrick. Maksudnya begini, di sini kan di PSSI dan para stakeholder terkait dengan timnas ini kan banyak kepentingan. Iya, betul. Ada bisnis-bisnis terselubung, ada mafia lah seperti itu, dan ada mafia pemain. Maksudnya begini, orang-orang calok itu menitip pemain-pemain, apakah itu pemain berkualitas atau tidak. Itu yang berbahaya. Dan kita berharap juga benar-benar bagaimana seperti apa yang disampaikan Patrick di jumpa pers kemarin, bahwa dia akan mengkolaborasikan kekuatan pemain diaspora dengan pemain lokal ini. Kita kan sebenarnya punya banyak pemain lokal yang tidak kalah tonji dengan pemain diaspora seperti Arhan, kemudian Marcelino, Rizky dan masih banyak. Nah, mestinya kolaborasi ini berjalan bagus dan tidak ada like and dislike pemain. Sintayong kemarin kan kalau dia tidak suka pemain dia coret, dia coret. Katakanlah seperti Elkan Bagot itu kan punya potensi yang besar dalam rangka menjaga pertahanan daripada timnas. Nah, kemudian kan yang kita berharap juga ada info yang sempat saya baca juga di salah satu website bahwa antara Patrick Kluivert dengan Martin Faiz ini ada sedikit gap, ada sedikit persoalan yang entah persoalan apa itu, dan kita berharap setelah Patrick menjadi pelatih utama dari timnas, gap itu tidak menjadi persoalan. Karena biar bagus kita punya komposisi pemain, biar bagus kita punya striker, penyerang, dan tapi kalau suasana ruang ganti kacau. Kalau di bawah Mister Gawang juga kacau, bobol. Nah, kekuatan timnas selama ini setelah Martin Faiz bergabung dengan timnas itu kan kita bisa paham bahwa ada di Mister Gawang. Nah, kita berharap kolaborasi ini bagaimana Patrick ini bisa memaksimalkan, bisa mengkondisikan dan unity sama pemain, potensi yang ada dia bisa kerahkan dan memberi warna baru. Kita kan pengen melihat bagaimana timnas berlaga bisa lolos ke Piala Dunia, dan itu satu mimpi kita bersama, seperti judul kita bahwa timnas ini punya mimpi. Lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia 2020. Artinya Pak Cibir, kita sepakat bahwa Patrick Kluivert ini mampu membawa timnas Indonesia lolos ke itu harapan kita. Final Piala Dunia 2020. Bisa, kita berharap seperti itu. Dan kalau kita lihat sambutan yang sangat luar biasa ketika Patrick tiba di Indonesia, di Jakarta, disambut. Cuman ada satu komunitas supporter yang kurang memberi respon positif Trust Garuda. Nah, cuman memang di akun
Instagramnya, Ultras Garuda ini meniti pesan bahwa tidak perlu terlalu banyak berteori, tidak perlu terlalu banyak mengumbar janji. Kami hanya butuh satu bukti, pembuktian lolos ke Piala Dunia. Iya, Pak Cepi kita tahan. Semakin seru. Pak Cepi kita tinggalkan dunia olahraga, kita sedikit bergeser ke Kota Palopo ini. Ini perhatian publik terhadap infrastruktur jalan ya di Kota Palopo yang mengalami sejumlah kerusakan. Misalnya terjadi di Jalan Ahmad Rasak ini. Di sana itu ada jembatan yang kemudian berlubang. Jembatan Pajalesang. Iya, jembatan Pajalesang. Ya, hampir setiap hari saya lewat itu memang ada lubang besar, ya, betul. Yang hanya dilapis sekarang dan itu sangat rawan. Menurut informasi masyarakat di sekitar jembatan itu bahwa sudah berapa kali nih Bede tim dari Dinas PUPR datang foto, tapi sekedar foto saja. Dan sudah berapa banyak juga orang pengendara, terutama yang naik motor, jatuh di situ. Nah, masyarakat di sana berharap dan mudah-mudahan jajaran Dinas PUPR Kota Palopo melihat live Koran Seruya hari ini dan membaca berita Koran Seruya hari ini edisi Senin 13 Januari bahwa ini menjadi perhatian. Bahwa jangan sampai ada korban jiwa. Dan memang di sepanjang Jalan Ahmad Rasak di Kota Palopo ini kan jalur alternatif kedua yang mengurai kemacetan dan jalan ini sudah banyak yang berlubang, banyak yang berlubang dan butuh perhatian serius bagaimana memperbaiki infrastruktur jalan ini. Dan dampak dari jalan ini bahwa juga mengakibatkan kemacetan di tengah kota. Misalnya di lampu merah Binturu itu kan semua mobil truk keluar dari samping Toyota, keluar bertumpuk di pas lampu merah Binturu. Nah, seandainya jalan itu bagus kan kemudian bisa mobil besar itu keluar dari arah Islamic Center. Nah, memang rute yang sudah ditetapkan Dinas Perhubungan selama ini adalah truk, bus, dan kendaraan-kendaraan besar lainnya tidak boleh melintas Jenderal Sudirman. Mereka lewat Ahmad Rasak, tembus ke Lumandi, terus di jalan apa itu namanya itu? Saya lupa nama jalan ini. Terus keluar di Islamic Center. Nah, cuman memang ada perbaikan infrastruktur di jembatan Lumandi itu. Lagi diperbaiki dan butuh waktu beberapa hari supaya bisa dilalui. Dan persoalan perbaikan infrastruktur jalan ini terkhusus Ahmad Rasak, terutama titik di jembatan Pajalesang ini perlu mendapat perhatian ini serius. Karena yang kita khawatirkan jangan sampai ada korban jiwa. Itu mengangas sekali itu pas di tengah-tengah. Dan katanya menurut warga hampir setiap hari ada saja yang, apalagi kalau orang baru. Kalau saya kan sudah tahu jalan, hampir setiap hari saya lewati ada lubang sini, saya sudah hafal. Tapi kalau orang yang tidak tahu kondisi, apalagi malam, dan kondisi malam itu kan gelap. Rawan sekali orang jatuh situ. Mudah-mudahan saja ada kepedulian, ada perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan ini. Ahmad Rasak menjadi lebih baik. Iya, betul. Kita sepakat Pak CBD. Semakin seru ngobrol kita pada kesempatan ini, kita harus lewatkan tayangan berikut ini. Hampir di sepanjang Ahmad Rasak hingga Jalan Andika Diraja terpantau mengalami kerusakan jalan. Terlihat dari aspal yang bergelombang serta lubang-lubang kecil hingga besar yang tersebar di beberapa titik. Keberadaan lubang-lubang ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara. Kondisi jembatan di jalur ini juga turut memperparah situasi. Kerusakan pada jembatan terlihat jelas dengan adanya lubang yang cukup besar dan bagian yang menurun hingga besi penahan mulai terlihat. Kerusakan jalan sepanjang 1,2 km ini telah memicu keluhan warga dan pengendara yang melintas. Selain itu, pedagang di sepanjang jalan juga merasa dirugikan. Jalan yang tidak mulus mengurangi kenyamanan pembeli. Menurut keterangan warga setempat mengatakan kondisi ini telah berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan perbaikan yang signifikan. Situasi ini sangat meresahkan warga dan para pengendara yang melewati jalan tersebut. Tak sedikit kecelakaan yang terjadi akibat rusaknya permukaan aspal di jalan ini. Saya harap sama pemerintah mudah-mudahan cepat
perbaiki ini supaya tidak banyak korban. Karena selama ini banyak sekali kasihan korban di sini jembatan ini. Sebentar jatuh lagi, sebentar lagi rusak di anunya. Lalu datang bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi sebentar itu datang lagi ceki, dipoto di apa, tidak pernah datang perbaiki, tidak ada orang perbaiki. Puncaknya terjadi pada malam pergantian tahun saat seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan saat mencoba menghindari salah satu lubang besar di jembatan tersebut. Pengendara tersebut terjatuh dan harus mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Jalan rusak turut diperparah oleh kendaraan bermuatan berat yang melintas di jalan tersebut. Di sepanjang jalan tersebut menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Selain mengurangi risiko kecelakaan, perbaikan jalan juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran aktivitas warga di daerah tersebut. Pemerintah diharapkan segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepentingan bersama. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV, mengabarkan. Terima kasih sahabat Surya masih stay bersama kami di Ngobrol Seru Koran Seruya hari ini. Pak Cibide, kita beralih ke berita selanjutnya. Nah, ini ada lagi virus baru namanya HMPV yang HMPV yang lagi menghebohkan yang menghebohkan tanah air. Nah, HMPV ini kan kita kenal sebagai virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan umumnya ini menyerang pada anak-anak atau balita. Ya, sebenarnya virus HMPV ini bukan hanya menyerang anak-anak. Iya, betul. Termasuk orang dewasa dan orang tua. Cuman memang jika dibandingkan dengan virus COVID-19 atau corona ini, virus HMPV ini menurut Menteri Kesehatan dan literatur yang saya baca, beberapa literatur kesehatan, bahwa punya virus HMPV ini tidaklah terlalu mematikan dibandingkan dengan COVID-19 atau corona ini. Kenapa? Pertanyaannya kenapa virus HMPV ini tidak terlalu mematikan? Karena virus ini bukan virus baru. Virus lama yang pertama kali muncul itu tahun 2001 di Cina muasalnya ini virus. Nah, virus ini sebenarnya kita khawatir kalau terlalu dibesar-besarkan oleh media. Nah, apalagi kan sekarang era teknologi digitalisasi, TikTok, Facebook, Instagram. Nah, kita tidak perlu terlalu membesar-besarkan. Termasuk orang Seruya sebenarnya. Melalui kesempatan ini perlu kita berikan pemahaman. Sebenarnya Rahmat dan sahabat Koran Seruya, kita sebenarnya mengundang Kadis Kesehatan Kota Palopo untuk membahas tentang virus HMPV ini. Karena ada gejala bahwa masyarakat mulai khawatir tanda petik dengan virus ini. Apalagi laporan Menteri Kementerian Kesehatan ada 100 kasus baru virus HMPV ini ditemukan di Jakarta dan tidak menutup kemungkinan virus ini sudah masuk ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Termasuk Kota Palopo. Tapi sampai hari ini Pak CBD kita baca literasinya bahwa alhamdulillah ya sampai hari ini virus HMPV ini belum menyebar ke Kota Palopo dari. Tetapi kan tadi malam kan kakak saya masuk ke rumah sakit. Hampir semua rumah sakit di Kota Palopo ini yang ada dalam Kota Palopo itu full. Biar kelas 2, 3 full. Yang ada itu pun antri rumah sakit Sawargadin. Nah, apakah Anda mau bilang mereka adalah tetapi gejala dari virus HMPV ini adalah pertama itu batuk, sesak napas, demam, pilek, dan lebih banyak mengganggu tenggorokan. Dia menyerang itu. Tetapi dari literasi kesehatan yang saya baca juga ini Rahmat, saya bukan tahu sahabat orang Seruya netizen bahwa jangan kita terlalu khawatir penyakit ini, jangan terlalu takut seperti COVID-19 karena bisa mati. Penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dengan kekebalan tubuh, imunitas. Ada tips yang disampaikan Kadis Kesehatan Kota Palopo. Kan sempat Koran Seruya wawancara Kadis Kesehatan. Apa tipsnya Pak CBD? Irsan Nugra. Bahwa untuk mencegah
kita terkena penyakit ini, jaga lingkungan, betul. Kemudian olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Yang kadang tubuh yang bagus imunitasnya itu susah-susah nak kena ini penyakit. Karena ini virus seperti pilek, flu. Beda sama COVID-19. Pernah kok dulu waktu sekitar 3 tahun yang lalu merebak ini corona, COVID pernah kena? Gejalanya. Saya kena. Saya kena 1 minggu. Memang yang berbeda dari virus-virus lain ini corona itu tidak ada bau sama sekali. Tidak ada bau. Hilang bau sama sekali. Itu minyak faras, ada 1 minyak itu yang kalau kita pakai keras sekali, begitu kita sedikit saja, satu ruangan itu sudah berbau. Tapi kalau nggak kena COVID, hilang baunya. Nah, imbauan dari Kadis Kesehatan Kota Palopo seperti yang sudah kita beritakan bahwa sedapat mungkin menjaga kesehatan lingkungan, rumah, tempat tidur, kamar mandi, kemudian olahraga, rutin olahraga, dan disarankan juga pakai masker. Kalau beraktivitas di luar rumah. Seperti itu. Ya, baik Pak CBD, terima kasih. Begitu jelas penjelasannya, ulasannya, tetapi kita harus tahan karena kita mau lewatkan tayangan yang berikut ini. Tren fashion merupakan gaya berpakaian yang sedang populer dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini meliputi pakaian, aksesoris, gaya rambut, dan make up yang digunakan. Masyarakat yang terus update mengenai tren fashion sendiri dapat dianggap lebih modern. Nah, di Kota Palopo sendiri, tren fashion menjadi salah satu cara masyarakat mengekspresikan diri. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana tren fashion pakaian yang cukup diminati masyarakat adalah rok jeans dan baju crop top. Namun di tahun 2025 ini masyarakat lebih banyak tertarik pada celana cutbray, kemeja polos, jaket, blazer, piyama, dan sweater rajut. Tak hanya anak muda yang mengikuti perkembangan ini, namun orang dewasa juga mulai peduli akan penampilan. Seperti yang terlihat di salah satu toko yang terletak di Kelurahan Balandai ini, sejumlah pengunjung nampak membeli berbagai jenis pakaian. Di toko ini, celana cutbray merupakan outfit yang paling banyak mencuri perhatian. Tak hanya bahannya yang nyaman digunakan, namun celana ini juga memiliki berbagai variasi warna, seperti warna hitam, biru, dan abu-abu. Adapun warna yang paling diminati yakni warna hitam dan warna abu-abu. Bahkan untuk kedua pilihan warna tersebut, toko kerap kehabisan stok. Jenis cutbray. Jadi itu laku sekali? Laku sekali sekali. Kemarin saja itu dalam penjualan dalam sehari keluar jenis cutbray. Ada warna hitam, biru, apalagi nanti ini ada masuk lagi warna abunya. Besar sekali juga di toko jenis cutbray. Warna hitam sama abu. Cutbray itu banyak sekali, biasa langsung banyak peminatnya. Besar sekali di toko, biasa kita Sabtu Minggu biasa langsung habis barangnya. Selain itu, sweater rajut juga menjadi salah satu jenis pakaian yang paling banyak diminati pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah stoknya yang semakin menipis. Sama juga dengan rajut. Rajut itu mungkin bisa dilihat stoknya di sini sisa sedikit karena baru di minggu kemarin juga datang barangnya, tapi stoknya sisa sedikit. Alasannya mungkin karena bagus dipakai, bahannya juga bagus, serta harganya tidak terjangkau, tidak mahal-mahal. Untuk rok jeans dan baju crop top sendiri juga masih memiliki beberapa peminat, walaupun tidak sebanyak tahun lalu. Sepanjang tahun, tren fashion yang selalu mengalami perubahan tergantung pada kiblat pakaian yang ditiru oleh masyarakat. Selain itu, kualitas bahan dan harganya yang terjangkau juga menjadi salah satu penyebab masyarakat tertarik untuk menggunakan outfit tersebut. Dari Kota Palopo, Apriyani Seruya TV mengabarkan. Baik, terima kasih sahabat yang masih setia bersama kami di Ngobrol Seru Koran Sore. Pak CBD, kita ngopi break dulu Pak CBD. Ya, kopi apa ini? Kopi apa ini? Kopi seko. Kopi Pakimai.
Bagaimana? Ya, Pak CPD, kita melangkah ke berita selanjutnya. Ini polemik terkait siapa yang mau jadi tuan rumah di acara Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu tanggal 23 Januari. 20 dan 23 Januari. 20 dan 23 Januari. Puncaknya itu di tanggal 23. Iya. APRL istilahnya. Sampai ini kan masih jadi polemik. Dari 4 kabupaten dan kota di Lura ini sampai saat ini belum ada yang menyatakan sikap. Benar. Ini kan peringatan setiap tahun itu, puncak peringatannya HPRL itu Hari Perlawanan Rakyat Luwu itu tanggal 23 Januari. Nah, setiap tahun itu bergilir antara Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Tahun lalu itu ada konsensus bahwa Kolaka Utara yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Pertama kali untuk peringatan hari sakral bagi Wijato Luwu ini akan digelar di luar Tanah Luwu. Tapi kolerasinya Pak CPD kenapa mesti harus ke Kolaka Utara? Ini kan sudah di luar dari Lura ya? Ini juga ada dari sejarah. Kolaka Utara ini bagian dari wilayah Kedatuan Luwu. Kalau saya tidak salah istilahnya Under Afdeling. Under Afdeling Tanah Luwu. Nah, bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kedatuan pada waktu itu. Ini kan wilayahnya Luwu ini luas sampai Kolaka Utara. Nah, karena bagian daripada Kedatuan Luwu itu tidak terpisahkan. Setiap peringatan HPRL setiap tahun Kolaka Utara kan hadir, Kolaka hadir dan beberapa daerah under Afdeling dari Tanah Luwu seperti Toraja dan lain-lain. Nah, tahun lalu itu ada konsensus, apalagi pemerintah Kolaka Utara waktu itu menyatakan kesiapan, kesediaan untuk menjadi tuan rumah perayaan peringatan pertama di luar Tanah Luwu. Mendekati hari H, ternyata terjadi tidak bersedia mereka. Pro dan kontra. Pro dan kontra. DPR-nya sana, pemerintahnya, bahkan masyarakatnya. Masyarakatnya, kok kenapa Kolaka Utara mau menjadi tuan rumah? Apa kita bagian daripada itu? Sebenarnya kalau kita menengok sejarah, bagian under Afdeling dari Tanah Luwu. Nah, sekarang bingung 4 pemerintah se-Tanah Luwu. Karena sama-sama ini kan dianggarkan di APBD masing-masing daerah. Nah, tahun ini 4 daerah di Kabupaten Luwu, di Tanah Luwu ini tidak menganggarkan biayanya. Nah, ada kesepakatan 4 daerah ini kita duduk tudang sepulung di Istana Kedatuan Luwu. Kita berharap peringatan HPRL tahun ini tetap bisa dilaksanakan. Kedatuan Luwu mengundang duduk bersama. Apakah nanti perayaannya dipusatkan saja di Kedatuan Luwu atau dari 4 daerah ini, Kota Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu bersedia menjadi tuan rumah. Tetapi kendalanya tadi, Rahmat, tidak ada anggarannya karena memang tidak dianggarkan. Nah, kita berharap sahabat Koran Seruya, peringatan HPRL yang di tanggal 23 Januari ini tetap bergema, tetap dilaksanakan karena ini adalah momentum penting bagi Wijato Luwu dalam rangka membangun spirit, memajukan Tanah Luwu. Saya kira seperti itu. Tapi yang menjadi menarik Pak CPD, kita harus gali lebih dalam. Kenapa kemudian 4 daerah ini tidak menganggarkan itu? Apakah ini ada hubungannya dengan transisi pemerintahan atau kehabisan anggaran pasca pilkada kemarin? Sebenarnya tidak. Karena kemarin itu kan sudah ada pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan kesiapan. Artinya everything kami yang it's okay. Kolaka Utara tuan rumah. Wilayah Tanah Luwu dan Kedatuan welcome to Kolaka Utara. Tapi faktanya awal tahun ini mereka bersurat ke 4 pemerintah kabupaten di Luraya bahwa kami tidak siap. Nah, bingung, tahun lalu kan menyatakan siap, sekarang tidak. Nah, 4 daerah ini tidak menganggarkan. Kondisi ini tentu menjadi persoalan serius. Nah, makanya tadi 4 daerah sepakat, mari kita tudang sepulung di Istana Kedatuan Luwu. Kita bahas, kita cari solusi. Paling tidak HPRL yang akan jatuh puncaknya itu tanggal 23 Januari bisa diperingati di Kedatuan Luwu. Saya kira seperti itu, Rahmat. Betul sekali Pak CPD. Saya pun juga sepakat itu, apapun itu, bahwa marilah kita sukseskan acara HPRL dan HJL apapun itu mau di Istana Luwu. Pak CPD, semakin seru kebersamaan kita, tapi kita harus lewatkan tayangan berikut ini.
Cabang Palopo bersama komunitas BRI Lingkar Saweri Gading Palopo mengadakan kopi darat di Kambo Highland, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antar agen BRI Link sekaligus mensosialisasikan program pemasaran yang sedang berjalan. Sebanyak 70 agen BRI Link dari Kota Palopo dan Kabupaten Luwu berpartisipasi dalam Kopdar yang digelar pada Sabtu 11 Januari 2025. Acara ini diharapkan menjadi agenda tahunan untuk memperkuat hubungan antar agen. Manajer Bisnis Mikro BRI Palopo Andi Nasrudin menyebutkan bahwa Kopdar ini adalah yang pertama diadakan untuk agen BRI Link Palopo dan Luwu. Keberhasilan acara ini berkat dukungan para agen dan pengurus BRI Linkers. Nasrudin juga menambahkan bahwa bisnis keagenan ini semakin digemari masyarakat, meski awalnya sulit mengajak mereka menjadi agen BRI Link. Namun setelah merasakan manfaatnya, minat masyarakat mulai meningkat. Nasrudin menjelaskan bahwa ada kriteria khusus untuk mendapatkan mesin MPOS, yaitu agen harus memiliki transaksi minimal 200 juta per bulan selama 3 bulan. Mesin ini lebih mobile dibandingkan model sebelumnya. Dia juga berharap agar agen BRI Link yang belum sempat hadir di acara ini bisa ikut di kesempatan berikutnya, karena Kopdar memberikan banyak manfaat seperti kolaborasi dan sinergi antar agen. Sehingga ketika agen membutuhkan dana tidak perlu melakukan pinjaman ke tempat lain, cukup melakukan komunikasi dan hubungan yang baik dengan agen lain, sehingga dapat memunculkan kepercayaan. Saya sebagai pembina dalam hal ini manajemen Bank BRI Palopo selalu menjaga bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa melakukan sinergi yang baik di dalam hal mengembangkan inklusi keuangan khususnya di bisnis keagenan. Untuk teman-teman agen BRI Link yang belum sempat menyempatkan hadir pada acara Kopdar ini, mungkin di lain kegiatan mungkin sebaiknya ikut bergabung untuk meramaikan. Kenapa? Karena Kopdar ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik. Nah, jadi bagaimana menghubungkan antara agen yang kekurangan dana dengan agen yang kelebihan dana diwadahi dalam satu wadah BRI Linkers namanya, sehingga ketika satu agen membutuhkan dana tidak perlu melakukan pinjaman ke tempat lain, cukup dengan melakukan komunikasi dan hubungan personal yang baik sehingga memunculkan kepercayaan. Ketua BRI Lingkar Saweri Gading Palopo Makmur mengatakan acara ini berhasil berkat kerjasama komunitas agen BRI Linkers, meski dengan persiapan yang cukup mendesak. Makmur berharap Kopdar ini bisa mempererat hubungan antar agen dan menciptakan kerjasama yang baik dengan BRI Cabang Palopo. Tema silaturahmi diambil agar agen saling mengenal satu sama lain. Acara Kopdar juga diisi dengan pemberian santunan kepada agen yang kehilangan orang tua, undian door prize, permainan bingo, dan workshop. Dari Kota Palopo, Junsain Seruya TV mengabarkan. Baik, terima kasih sahabat seru yang masih stay bersama kami di Ngobrol Seru. Semakin jauh kita ngobrol, maka semakin banyak pula fakta yang terungkap yang dijelaskan secara gamblang oleh Pak CBD. Kita melangkah ke berita selanjutnya. Besok ini 3 komisioner KPU Palopo itu akan disidang DKPP. Ya. Apakah ini ada hubungannya dengan sengketa pemilu yang sedang bergulir di MK saat ini, Pak CBD? Sebenarnya sidang DKPP 3 komisioner KPU Palopo ini ada 3 itu. Satu Irwan Dijumain ketua KPU, kemudian Abbas Johan dan Matsir. Ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan gugatan yang sedang berproses di MK. Ya. Nah, ini kan berawal dari laporan Bawaslu ke DKPP. Ya. Bawaslu melaporkan 3 komisioner KPU Palopo ke DKPP ini karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk salah satu pasangan calon agar didiskualifikasi.
Nah, ternyata rekomendasi Bawaslu ini sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan pilkada tidak ditindaklanjuti atau diabaikan. Nah, Bawaslu merasa bahwa rekomendasi kami ini sepatutnya sifatnya final, mutlak, maka wajib ditindaklanjuti. Nah, sebagai salah satu prosedur tahapan mereka melaporkan 3 komisioner ini ke DKPP. Nah, besok sidangnya. Tapi kan yang menjadi menarik juga bahwa haruskah KPU ini kemudian melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, sementara juga kan dua instansi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, jika kemudian rekomendasi Bawaslu itu harus diiyakan oleh KPU, jadi secara nggak langsung dong bahwa KPU ini dibawa dari Bawaslu kalau seperti itu. Kan begini, dua lembaga ini memang beda peran dan tentu juga KPU punya pertimbangan tersendiri. Ya, tentu saja punya pasti. Hak prerogatifnya dia. Kenapa dia kemudian tidak mengeksekusi? Ya, ini kan seperti ini Rahmat. Rekomendasi tersebut. Sama-sama lembaga, punya kewenangan dan fungsi yang berbeda. KPU penyelenggara dari pesta demokrasi, baik itu pemilu, pilkada. Bawaslu pengawasan, memantau, mengawasi. Nah, proses ini KPU melihat ada satu persoalan, ada satu permasalahan, sehingga mereka mengeluarkan rekomendasi. Ibarat kepolisian ini, ada namanya Kompolnas, ada pengawas, itu yang mengawasi. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu sifatnya final. Untuk apa dibentuk negara itu Bawaslu? Kalau misalnya rekomendasinya masih diabaikan. Tapi tentu juga KPU punya hitung-hitungan tersendiri dengan fakta-fakta yang mereka kantongi. Sebagai lembaga mereka juga pasti punya punya seperti yang aku bilang tadi, ada fakta, ada apa, sehingga kami tidak akan laksanakan ini. Karena sebelumnya juga sebenarnya ada mediasi. Ada mediasi yang dilakukan Bawaslu terhadap KPU dengan salah satu pasangan calon yang dilaporkan bermasalah pada proses pencalonannya. Nah, mediasi ini melahirkan lagi sebuah rekomendasi untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan itu. Nah, dari klarifikasi itu kan KPU mengubah dari TMS menjadi MS, memenuhi syarat. Ya, kita lihatlah bagaimana proses persidangan di DKPP ini. Nah, yang menarik ini sebenarnya, ini pendapat saya pribadi. Yang menarik ini, kalau kan kau singgung tadi, ada enggak kaitannya antara sidang MK yang sedang bergulir, Pak? Sedang bergulir ini lagi-lagi berproses dengan sidang DKPP ini. Sebenarnya tidak ada. Tetapi ketika misalnya DKPP ini memecat tiga komisioner ini, efeknya besar terhadap proses MK. Seperti itu menurut saya. Makanya sahabat Quran Seru ya, dimanapun berada, ya kita tunggu apa ending dari DKPP ini. Apakah finalnya nanti keputusannya teguran lisan atau dianggap apa yang sudah dilakukan oleh KPU ini sebagai penyelenggara sesi koridor, atau mereka dipecat. Dan DKPP ini perannya hampir sama dengan Bawaslu. Sama. Seperti itu. Apapun itu hasilnya kita tunggu, kita hormati. Keputusannya kita hormati. Kita serahkan sepenuhnya ke DKPP. Ataupun MK. Baik, terima kasih Pak CBD. Terima kasih sudah hadir bersama kita di Ngobrol Seru, Koran Seru hari ini. Dan tidak terasa kita sudah tiba di ujung acara. Ada pesan-pesan bijak untuk sahabat Seru ya? Kalau tidak ada, saya closing nih. Gitu. Terima kasih sahabat Seru ya. Akhirnya dari studio saya Rahmat dan ditemani oleh rekan Pak CBD. Kami tarik undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.